Selamat datang kembali di Tony FS, Jembatan Pesugihan bagian 4. Saya lanjutkan, tapi sebelum itu saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'alaihi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Sementara itu, kalau pulang sudah lewat jam 6 petang atau sudah masuk waktu maghrib, maka sesuai saran ibu, saya lebih memilih naik ojek dari pusat kecamatan lewat jalur Kampung Petir, karena memang desas-desus mengenai jembatan saat itu sedang menjadi-jadi, yang mana sudah sangat jarang orang yang berani lewat jembatan sore hari, apalagi lewat jam 5 sore. Cuma segelintir orang saja yang bisa dihitung jari, dan saya salah satunya. Sebenarnya, waktu itu alasannya bukan karena saya pemberani, tapi lebih ke orang naif yang sama sekali tidak tahu apa-apa soal perkara gaib, di mana saya berpikir dengan sholat, maka cukup untuk terlindung dari ancaman seluruh makhluk gaib. Padahal sebagai orang awam, sholat saya masih tingkat latihan, masih jauh dari sejatinya sholat, seperti halnya orang-orang berilmu dan yang telah ditinggikan derajatnya. Sekitar bulan Desember tahun 2012, setelah saya melewati kampung Jengkol Nunduk Utara, saat saya menuruni tangga sekitar jam setengah 6 petang, pas di tengah-tengah waktu hendak melangkah, kaki kanan saya seperti ada yang menarik ke arah depan. Untungnya saya jatuh ke arah belakang, sehingga posisi saya duduk, atau kalau sampai jatuh ke arah depan tentu saya bisa terluka lumayan parah, karena jatuhnya pasti berguling dari ketinggian 10 meter lebih menuju dasar tangga. Saat posisi duduk itu, jelas pantat terasa sakit, karena jatuh mendadak diiringi perasaan kaget yang terasa hampir membuat jantung copot. Setelah menghela nafas beberapa kali dan yakin itu merupakan kejadian janggal, apalagi memang tercium wangi kembang sedap malam dari sebelah kiri, maka saya langsung melafalkan beberapa doa perlindungan sambil berjalan setengah berlari menuruni tangga, lalu melewati jembatan yang tercium bau anyir darah, seperti biasa untuk bisa segera pulang ke rumah dan beristirahat. Hampir 2 bulanan berselang menjelang pertengahan bulan Februari 2013. Hari Senin itu ada mata kuliah yang jadwalnya jam 4 sore. Jadi saya pulang dari kampus sekitar jam setengah 6 petang. Dari pusat kabupaten, saya naik angkot yang agak penuh, walau tidak sampai berdesakan. Sepanjang perjalanan, saya bimbang harus naik ojek atau nekat lewat jembatan. Pas angkot sudah berhenti beberapa saat di pusat kecamatan, tepat di hadapan pangkalan ojek, saya memutuskan batal turun dari angkot dan memberanikan diri lewat jembatan jam 6 petang, lebih tepatnya saat sudah masuk waktu maghrib. Alasannya, 3 hari sebelumnya, tepat hari Kamis, saya pun sama persis pulang petang. Namun berhubung saya naik angkot jurusan desa lain dari pusat kabupaten, jadi saya terpaksa turun di pusat kecamatan. Awalnya saya mau naik ojek untuk pulang, tapi saat itu kebetulan turun hujan, jadi saya memutuskan untuk sholat maghrib dan sholat isya dulu di masjid besar kecamatan sambil menunggu hujan reda. Setelah menunaikan sholat isya, kebetulan hujan sudah benar-benar reda, jadi saya langsung memutuskan pulang supaya tidak terlalu malam. Namun pas sampai di pangkalan ojek, kebetulan ada angkot menuju desa saya yang berhenti sebentar untuk menunggu penumpang di jam terakhir. Mendadak saya ingin naik angkot tersebut karena terdorong sedikit rasa penasaran juga untuk sekedar mengetahui bagaimana keadaan lokasi jembatan kalau malam. Setelah turun dari angkot, keadaan memang sudah gelap dengan dinginnya malam yang terasa mencubit-cubit kulit. Namun aura di kampung Jengkol Nunduk Utara dan sekitar lokasi jembatan terasa tidak terlalu mencekam dibanding waktu petang. Saat lewat jembatan itu, waktu sudah sekitar jam 8 malam. Memang keadaan jembatan terlihat gelap gulita, agak sedikit remang-remang, karena penerangan dari rumah terdekat terhalang oleh rimbunya pohon melinjo yang berdiri tegak di dekat jembatan. Melihat keadaan itu, saya sudah berjalan cepat, tepat saat awal menuruni tangga. Namun saya terus mengusahakan
agar tidak melihat ke atas pepohonan, terutama pas lewat jembatan, karena takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat dan nantinya malah ngikutin saya. Ternyata cara saya itu terasa berhasil karena saya tidak mendapati kejadian mistis apapun saat melewati lokasi jembatan dan lancar sampai di rumah dengan selamat. Pengalaman beberapa hari sebelumnya itulah yang melatar belakangi keberanian saya, sebab saya mengira jam 8 malam kan tidak terjadi apa-apa. Berarti kalau jam 6 petang malah lebih aman karena lebih awal dibanding jam 8 malam. Ternyata dengan saya ini salah besar. Justru waktu petang adalah saat yang paling berbahaya karena tepat waktu pergantian siang ke malam. Sehingga batas penghalang antara malam manusia dengan alam gaib bisa dibilang sangat tipis, yang membuat para makhluk gaib lebih mudah menunjukkan eksistensinya di alam manusia. Oleh karena itu, saat melewati tempat-tempat angker itu, lebih baik jangan pas waktu petang. Mending sekalian lewatkan setelah masuk waktu isya, sekitar jam 7 malam lebih lah. Tapi juga jangan terlalu malam, minimal sebelum tengah malam, paling sampai sekitar jam 10. Lebih untuk menghindari gangguan ekstrim dari para makhluk gaib penunggu tempat tersebut. Saya pun naik angkot dari pusat kecamatan sampai tersisa 3 orang penumpang saat mencapai tempat pemberhentian di pertigaan Kampung Liang Ngalir. Setelah turun dari angkot, ternyata ada 1 orang pria berusia 40 tahunan yang jalan pulangnya searah dengan saya karena dia merupakan warga Kampung Kluwih. Batin saya yang asalnya berkecamuk oleh perasaan takut menjadi langsung terasa lega karena ada teman yang bareng lewat jembatan. Saya berjalan menguntit sekitar 3 langkah di belakangnya, namun gerak-geriknya jelas menunjukkan perasaan gelisah. Sampai mendekati ujung Kampung Jengkol Lunduk Utara, ternyata dia malah langsung belok kiri menuju persawahan yang mengarah ke Kampung Petir, karena dia malah memilih jalan memutar. Melihat hal itu, jantung saya terasa berhenti berdetak dan membuat nyali saya ciut-ciutnya, sehingga saya pun berdiri mematung di tengah jalan selama beberapa saat sambil berpikir. Akan tetapi, pengalaman 3 hari sebelumnya mendorong saya untuk tetap melewati jembatan. Lalu saya pun melewati Kampung Jengkol Lunduk Utara yang tetap seperti kampung mati, meski lampu-lampu di rumah warganya menyala menerangi sekitar rumah mereka. Saat melewati jembatan waktu sekitar jam 6:30 petang, pas berada di ujung Kampung Jengkol Lunduk Utara, tepat sebelum menuruni tangga, saya mengamati dulu lokasi jembatan yang berada di bawah. Terlihat tidak ada orang yang lewat, baik yang searah maupun yang berlawanan arah. Saat menuruni tangga, saya sambil melafalkan doa dalam hati. Namun setelah sampai di dasar tangga, saya langsung kaget bukan kepalang, karena mendadak terlihat ada sosok seukuran manusia yang sedang berdiri dan terhalang oleh pohon pisang yang miring menghalangi jalan. Saya heran, kok bisa ada orang? Padahal saat berjalan dari atas tangga saya terus melihat ke arah jembatan, sehingga yakin tidak ada orang lain yang lewat jembatan selain saya seorang. Setelah merenung beberapa saat, saya meyakinkan diri kalau itu orang, sehingga saya melanjutkan langkah sampai berjarak 5 meteran. Dalam kondisi remang-remang, saya melihat lumayan jelas itu merupakan seorang kakek tua, sekitar usia 80 tahunan lebih, sedang berdiri berlawanan arah, yang mana penampilannya mirip seorang ustadz dengan memakai sarung, baju koko, peci, dan serban. Sehingga saya mengira mungkin beliau habis dari pengajian di Kampung Kluwih. Beliau berjalan menunduk sampai tepat berpapasan di sebelah kanan saya, bahkan melihat lubang telinganya untuk meyakinkan kalau dia memang manusia. Terakhir saya menengok ke belakang untuk menghabiskan rasa penasaran dengan melihat punggungnya. Tepat sebelum ia menaiki tangga, ternyata ia memang manusia. Setelah terasa lega, lalu saya melanjutkan langkah. Tetapi pas di tengah jembatan, terasa seperti ada sesuatu mirip silet yang menggores perut sebelah kiri, yang membuat saya berhenti mendadak untuk memeriksanya dengan merabanya. Setelah yakin tidak kenapa-napa, lalu saya langsung bergegas pulang dengan melangkahkan kaki secepat mungkin untuk lekas minggat dari lokasi jembatan tersebut. Sepanjang gang pinggir kampung menuju rumah, saya terus meraba-raba perut karena goresan itu terasa sangat nyata. Walaupun itu mustahil terjadi, sebab baju yang saya pakai tetap utuh tanpa sobekan. Masih diselimuti kairanan
Setelah sampai rumah, saya langsung duduk beristirahat di kursi ruang tengah. Namun, entah kenapa, tiba-tiba sekujur badan saya terasa panas, seperti sedang demam tinggi saat meriang. Kebetulan saat itu saya sedang puasa sunnah Senin Kamis. Jadi walaupun mendadak merasa tidak enak badan, saya tetap memaksakan makan karena emang udah sangat lapar. Sehabis makan, saya membersihkan tubuh sekedarnya karena terlalu dingin untuk mandi malam, lalu langsung tidur. Saat berbaring di kasur, rasa heran saya semakin bertambah dengan tubuh yang terasa seperti meriang, sehingga membuat saya bergegas memejamkan mata supaya langsung terlelap tidur, karena siapa tahu itu efek kecapean. Malam itu saya bermimpi diajak oleh seorang kakek tua usia 70 tahunan untuk bertamu ke rumahnya. Di dalam rumah itu sudah menunggu istrinya yang masih muda, usianya sekitar 20 tahunan, dan putranya usia 7 tahunan. Saya dijamu dengan berbagai macam makanan yang tersaji di atas meja, dan kami duduk di kursi ruang tengah. Seusai makan, saya pamit pulang, namun ditahan untuk lebih lama berada di rumah itu. Lalu mendadak saya terbangun dari mimpi tersebut dan melihat jam di handphone, ternyata masih jam 3:30 dini hari, sehingga saya tidur dulu lagi sampai azan subuh berkumandang. Esoknya, mendadak tubuh saya terasa sangat lesu, seolah tak bertenaga dan tidak nafsu makan. Namun panas meriang di tubuh semalam sudah hilang. 2 hari berselang, tepatnya hari Rabu, saya pulang dari kampus jam 11 siang karena dosen mata kuliah terakhir tidak hadir dan cuma ngasih tugas. Saya lewat jembatan sekitar jam 12 siang. Namun entah kenapa dari kemarin, baik saat berangkat maupun pulang, pas di tengah jembatan sambil jalan secara refleks, saya selalu terpaku menatap batu sungai yang cukup besar yang ada di sekitar jembatan, tepatnya sebelah timur. Setelah sampai di rumah sehabis ganti pakaian, saya langsung berbaring di kursi ruang tengah. Karena merasa lemas bukan main, malah terasa seperti mati rasa beneran. Sebab meski perut terdengar keroncongan, tetapi anehnya, saya merasa tidak lapar sama sekali. Layaknya jiwa dan raga tidak tersambung, mungkin masih terpisah. Sekitar 1 jam terbaring tak berdaya, ibu datang sepulang dari kegiatan emak-emak pada umumnya. Melihat keadaan saya, ibu langsung tanya, apakah saya sakit atau bagaimana? Maka saya menceritakan apa yang saya rasakan saat itu, termasuk peristiwa di jembatan 2 hari sebelumnya, ketika perut saya seperti digores tepat di tengah jembatan. Seusai mendengar penuturan saya, ibu langsung berinisiatif mengajak saya ke ahli spiritual yang saat itu sedang naik daun karena terbukti mujarab dalam mengobati setiap korban sakit yang terindikasi dari jembatan. Namanya Umi Darlah, seorang wanita berusia 60 tahunan yang merupakan salah seorang ahli ruqyah di wilayah sini. Kami pun berangkat jalan kaki lewat jembatan untuk naik angkot menuju rumah Umi Darlah di Kampung Ramuan Seger. Sesampainya di sana kebetulan ada anak perempuannya yang sedang menyapu teras dan langsung mempersilahkan kami masuk ke ruang tamu karena pintu senantiasa terbuka untuk para tamu yang hendak berobat. Ternyata ada seorang pasien yang sedang diruqyah di ruang pengobatan yang sebenarnya masih satu tempat di ruang tengah, cuma terhalang oleh satu lemari yang lumayan besar sebagai pemisah. Namun entah kenapa dada saya mendadak panas seperti terbakar saat berada di dalam rumah Umi Darlah. Tempat tinggal Umi Darlah lazimnya rumah warga biasa pada umumnya. Hanya saja ada yang unik, yaitu semua anak dan cucunya tinggal di rumah tersebut, yang memang ada beberapa ruang kamar karena tidak diizinkan tinggal di beda atap kecuali yang tinggal di kabupaten lain. Alasannya mungkin biar lebih mudah dalam melindungi mereka, karena selaku ahli ruqyah tentu efeknya diincar oleh banyak dukun yang terganggu pekerjaannya, maupun balas dendam dari para makhluk gaib yang dipaksa keluar dari tubuh pasien-pasiennya, serta berbagai macam ancaman serangan gaib lainnya. Sementara suami Umi Darlah biasanya membantu mengurut tubuh pasien
kalau kiriman gaibnya sudah merembet ke penyakit fisik atau sudah lama menempel di tubuh, sehingga semakin merekat erat, bahkan bisa menyatu dengan tubuh. Itulah sebabnya penyakit non-medis yang disebabkan oleh hal gaib sebaiknya cepat ditanggulangi oleh orang yang ahli perihal ilmu gaib lewat jalur alternatif. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, karena semakin lama maka akan semakin sulit dibersihkan atau diobati. Sedangkan proses pengobatan pasien biasa dilakukan di ruang tengah maupun ruang belakang yang ukurannya lebih kecil. Sepanjang dinding ruang tengah yang mencakup ruang tamu dan ruang pengobatan yang posisinya di barat searah kiblat, terpajang beberapa foto orang yang penampilannya mirip ulama dan ustazah. Entah mereka merupakan potret atau lukisan para leluhur atau almarhumah guru-guru Umi Darlah yang telah mengajarinya ilmu sehingga bisa membuatnya seperti sekarang, yang mampu menolong orang dari perkara-perkara gaib. Dari keterangan beberapa ahli spiritual dan supranatural mengungkapkan, bahkan sosok foto-foto orang-orang tertentu yang diduga menguasai ilmu gaib dapat menjadi sarana untuk melumpuhkan, bahkan menakuti makhluk gaib yang datang hendak mengganggu kita. Mungkin itulah alasannya di ruang tamu atau ruang tengah rumah orang-orang zaman dulu biasanya terpajang lukisan para wali songo sampai Bung Karno pada dindingnya. Contohnya seperti yang kerap saya lihat di kediaman orang-orang tua zaman dulu yang saat ini sudah diwarisi anak cucunya, maupun di rumah beberapa ahli spiritual yang pernah saya datangi untuk sekedar berkonsultasi perihal perkara gaib yang saya alami ataupun berobat secara alternatif, dengan syarat foto-foto atau lukisan-lukisan tersebut tidak menyalahi aturan syariat, di mana dilarang menggambar penuh seluruh badan, atau diperkirakan kalau beneran ada di dunia nyata, maka mustahil hidup, yang mana biasanya potret-potret tersebut paling cuma sampai dada atau perut. Sebab kalau cuma tanpa tangan atau tanpa kaki, maka di dunia nyata pun ada orang dengan keadaan seperti itu, maaf cacat, tetap masih bisa hidup, jadi tidak boleh. Cara pengobatan Umi Darlah ini terbilang unik karena proses pengeluaran makhluk gaib dari tubuh pasien menggunakan tubuhnya sendiri sebagai mediator, bukan tubuh orang lain seperti kebanyakan ahli ruqyah, sehingga si korban bisa menanyai langsung beberapa informasi perihal penyakitnya dari kiriman makhluk gaib tersebut. Kebanyakan makhluk gaib dari tubuh pasien memang bisa ditundukkan, sehingga tidak sedikit si korban yang tersulut amarah setelah mendapatkan informasi itu meminta supaya kiriman ilmu hitam tersebut dikembalikan kepada pelakunya. Berdasarkan pengakuannya menghadapi pasien yang seperti itu, walaupun Umi Darlah selalu mengiyakan agar tidak berkepanjangan, namun sebenarnya kiriman ilmu hitam itu biasanya diislamkan dulu untuk dikirim ke pesantren gaib supaya tidak dimanfaatkan oleh dukun lagi atau dipulangkan kembali ke tempat asalnya semula. Pas pertama melihat seorang pasien yang sedang diobati itu, saya benar-benar merasa was-was, membayangkan giliran saya nanti, apalagi mendengar suara setiap makhluk gaib yang sedang berada di dalam tubuh Umi Darlah. Tak pelak membuat tubuh saya gemeter hebat, saking merindingnya. Bahkan timbul juga rasa takut jikalau nanti Umi Darlah malah tidak bisa mengendalikannya, lalu mencekik saya. Melihat proses ruqyah orang lain yang masih agak lama, maka saya memutuskan menunaikan sholat zuhur dulu di masjid pesantren. Karena memang rumah Umi Darlah dekat dengan pondok pesantren di kampung Ramuan Seger. Sementara ibu saya tetap menunggu di rumah Umi Darlah supaya tidak keduluan pasien berikutnya. Saat sedang sholat di masjid, panas di dada saya terasa semakin membara, sehingga menyulitkan saya untuk fokus. Seusai sholat, saya langsung kembali ke rumah Umi Darlah. Ternyata proses ruqyah pasien sebelumnya sudah hampir selesai. Setelah pasien sebelumnya beserta keluarganya pamit pulang, maka tibalah giliran saya berikutnya. Saya disuruh duduk bersila sambil menghadap kiblat dan membaca doa sebisanya. Sementara Umi Darlah duduk tepat di belakang saya sambil menyentuh tengkuk dan punggung saya. Asli, rasa takut saya kian meningkat pesat karena khawatir nanti malah beneran dicekek. Sementara Umi Darlah terdengar sedang melafalkan sholawat dan beberapa doa lainnya, sampai terdengar suaranya yang tiba-tiba berubah, persis layaknya suara sesosok kakek tua. "Ampun dah, malah dibawa kemari sih, padahal tinggal sedikit lagi," celetuk sosok kakek-kakek yang ada di dalam tubuh Umi Darlah.
Kau dari mana? Dari jembatan kan? Selisik ibu saya sambil agak emosi. Iya, aku dari jembatan, balas sosok itu enteng. Kau ini apa sih? Yang berpapasan dengan putraku saat maghrib 2 hari yang lalu kan? Hah? Tanya ibu pada sosok itu berdasarkan dugaannya. Aku ini pocong. Iya, waktu itu kan saling berhadapan, terus berpapasan. Malah setelah lewat nengok lagi ke belakang menatapku. Tapi hebat tidak ketakutan melihatku amat jelas begitu, tutur sosok itu sambil merasa keheranan. Berdasarkan keterangan beberapa ahli spiritual dan supranatural, makhluk gaib berwujud pocong bisa jadi merupakan 1. Arwah gentayangan orang yang penguburannya tidak sempurna maupun meninggal tidak wajar. Yang kedua, sekedar penyerupaan jin tertentu yang merasa bersimpati kepada orang meninggal tersebut supaya didoakan dan disempurnakan oleh mereka yang masih hidup. Atau yang ketiga, penjelmaan jin yang emang ingin berbuat usil maupun menakut-nakuti manusia ataupun ingin mencelakai orang dengan alasan tertentu, misal merasa terusik maupun disuruh oleh semacam dukun yang ingin berbuat jahat kepada korban. Perbedaannya, kalau pocong asli yang merupakan arwah gentayangan, pergerakannya seperti terbang lurus, sedangkan kalau pocong jadi-jadian, bentuk penyerupaan atau penjelmaan jin, pergerakannya seperti melompat-lompat, walaupun keduanya sama-sama melayang tidak menapak bumi. Malahan, bisa jadi merupakan bentuk penyamaran jin yang tingkat kekuatannya terbilang tinggi daripada jin biasa pada umumnya, untuk sekedar menyembunyikan identitas aslinya dengan maksud tertentu, misal ingin menyamarkan wujud sebenarnya, ataupun sekedar memuluskan misinya saat memata-matai maupun menyerang lawan atau musuh. Mungkin karena wujud pocong yang terbungkus rapi menjadi pilihan paling cocok buat mereka. Terakhir ada satu jenis lagi yang termasuk pengecualian, yaitu pocong bohongan, hoax, yang merupakan wujud penyamaran manusia biasa dengan maksud tertentu, misal sekedar usil yang biasa diperbuat orang iseng gak ada kerjaan, atau melakukan aksi kejahatan seperti yang biasa diperbuat oleh para begal di jalanan saat menyergap korbannya pada malam hari. Jadi sebenarnya pocong itu ingin menampakkan wujudnya di hadapan saya, mungkin untuk menakut-nakuti saya, biar saya cilaka akibat ulah sendiri yang terlahap oleh rasa panik. Tetapi anehnya, apa yang saya lihat jauh berbeda dari apa yang diharapkan olehnya. Sebab mana mungkin saya ketakutan kalau yang saya lihat bukanlah sosok pocong, melainkan sosok seseorang yang berpenampilan mirip ustadz. Entah termasuk kategori apa sebenarnya penglihatan mata saya ini. Karena kalau indigo kan bisa melihat sosok makhluk halus dalam wujud menyeramkan seperti yang diharapkan si pocong tersebut kan. Sementara kalau sedang di dalam rumah, yang nampak oleh penglihatan mata saya paling berupa bayangan hitam atau siluet, atau kepulan asap hitam yang tembus pandang atau transparan. Para makhluk halus itu dapat nampak wujud menyeramkannya paling ketika saya memejamkan mata saat masih sadar, maupun di dalam mimpi saat tidur. Bahkan sejak peristiwa itu beberapa kali saya kadang melihat sosok manusia yang kemungkinan besar penghuni gaib di beberapa titik yang terkenal angker di sekitar kampung saya dan kampung tetangga, di mana kalau laki terlihat berpenampilan mirip seorang ustadz atau santri, seperti memakai peci, baju koko, sarung dan sorban. Sementara kalau perempuan terlihat berpenampilan seperti manusia pada umumnya yang mengenakan pakaian biasa. Kadang saat melihat mereka di tempat-tempat angker itu, saya bingung sendiri. Apakah mereka manusia biasa atau cuma penyerupaan menurut penglihatan mata saya? Namun perbedaannya biasanya raut mukanya datar sambil berdiri mematung, persis manekin gitu. Atau kalaupun berjalan itu mirip gerakan program komputer, terlihat kaku atau statis, yang kadang mengikuti saya, maupun sekedar berpapasan. Atau kalaupun bicara juga ucapannya terus diulang-ulang, satu kalimat itu saja. Dan setelah saya jawab maupun ajak ngobrol, maka kalimatnya tetap sama, mirip bicara dengan robot. Oleh karena itu, kalau hal seperti itu terjadi, maka saya lebih memilih mengabaikan mereka. Dan kalaupun ada yang berjalan menguntit saya dari belakang, maka saya langsung melafalkan doa perlindungan supaya mereka tidak ikut juga. Apapun yang mereka minta tidak akan saya beri. Karena apa yang saya dengar, misal mereka minta uang, bisa jadi apa yang mereka minta sebenarnya bukan itu, bahkan mungkin maksudnya nyawa atau raga saya.
Contohnya pertengahan tahun 2015 lalu, wilayah sekitar kampung saya digegerkan dengan desas-desus kalau jalan kampung juga jalur khusus ojek yang ada di antara kampung Petir dengan kampung Ramuan Seger telah dijadikan sarana pesugihan baru. Terlebih beberapa bulan sebelumnya, memang diadakan perbaikan jalan yang kesekian kalinya, alias sudah beberapa kali dilakukan. Meski kali ini berbeda berupa pengecoran, sehingga ada kemungkinan sebagian dananya berasal dari si terduga pelaku pesugihan. Hal itu ditengarai karena sering terjadinya kecelakaan fatal yang menimpa pengguna jalan, baik pengendara mobil maupun motor yang menabrak tiang listrik atau terperosok keselokan di pinggir jalan. Namun semuanya tidak jauh dari letak tiang listrik tersebut. Padahal jalan tersebut merupakan jalur lurus juga tanpa hambatan. Tetapi para korban kecelakaan itu menderita luka parah di kepala, termasuk salah satunya tetangga sebelah rumah, sehingga ada beberapa yang meninggal. Kata mereka yang selamat sebelum kecelakaan, biasanya mereka melihat jalan mendadak jadi ada dua, alias bercabang, atau kendaraan mereka seperti ditarik oleh sesuatu, sehingga mengalami oleng. Menurut penuturan beberapa ahli spiritual di wilayah sini, yang seperti membenarkan desas-desus itu, katanya emang jalan itu udah dijadikan sarana atau media pesugihan oleh oknum tertentu, yang mana suruhan gaib yang ditugaskan mencari tumbal itu berupa sosok nenek-nenek bersama anak kecil. Nah, sekitar bulan November tahun 2015, pokoknya 2 mingguan setelah tetangga saya kecelakaan itu, saya kebetulan pulang malam. Untungnya saat itu masih ada beberapa unit angkot jurusan wilayah tempat tinggal saya yang masih narik penumpang maksimal sampai jam 8 malam. Dari pusat kabupaten itu, saya naik angkot kloter terakhir. Lalu saya saat turun angkot waktu sekitar jam 9 malam, saya memilih berjalan kaki lewat jalur alternatif, memutar ke kampung Petir. Daripada harus lewat jembatan yang otomatis saya harus lewat jalan yang anyar diperbincangkan itu, karena menurut saya tidak terlalu mencekam dibanding lewat lokasi jembatan, sebab masih ada beberapa pengendara yang lewat, karena termasuk jalan yang lumayan aktif. Benar saja, ada beberapa mobil dan motor yang lewat, namun pas mendekati titik rawan kecelakaan itu, saya langsung fokus melafalkan doa perlindungan untuk berjaga-jaga. Saya yang melihat sendiri merasa heran, mana mungkin jalur lurus seperti itu bisa sering terjadi kecelakaan kalau bukan adanya gangguan tak kasat mata. Sepanjang jalur itu, saya tidak mendapati kejadian janggal apapun. Cuma terhampar pemandangan persawahan di kanan kiri saat jalan malam hari. Namun pas di ujung jalur tersebut, tepatnya di pertigaan menuju kampung Petir, mendadak terlihat di seberang jalan, tepatnya di sebelah kanan saya, ada sesosok nenek tua usia 80 tahunan, berjalan berlawanan arah alias berpapasan dengan saya sambil menuntun seorang bocah usia 7 tahunan. Berdasarkan penglihatan mata saya, baik rupa maupun penampilannya, memang persis manusia biasa pada umumnya. Tetapi yang janggal adalah mustahil ada nenek-nenek yang sudah renta kelayaban malam-malam begitu, karena kalaupun ada urusan keluar kampung tentu pasti diantar keluarganya, ataupun naik kendaraan juga tidak mungkin hendak memeriksa pengairan di sawah, terlebih tidak bawa senter. Kalau kakek-kakek sih masih mungkin tentu dengan membawa peralatan utama, yaitu senter. Teringat kabar yang saya dengar sebelumnya, membuat saya cukup yakin kalau yang berpapasan dengan saya itu memang sosok pelaku penyebab kecelakaan di jalur tersebut, sehingga membuat saya semakin fokus melafalkan doa sambil bergegas minggat dari jalur tersebut untuk bisa lekas sampai di rumah. Di sisi lain, di pengobatan Umi Dalla, "Mau apa sih kau berada dalam tubuh putraku? Dia jadi tidak nafsu makan dan mirip orang linglung begitu," selidik ibu sambil meratapi keadaan saya saat itu. "Sengaja aku buat begitu biar tidak nafsu dan tidak ingat makan agar tubuhnya lemas. Kalau sudah tidak bertenaga, nantinya jadi mudah mencabut sisa sukma di tubuhnya, karena setengah sukmanya sudah dapat waktu itu. Noh, sedang kurendam di bawah batu besar sebelah timur jembatan," jawab sosok itu dengan suara lantang. "Oh gitunya, begitu. Emang sejak kapan kau mengincar putraku, ha?
Baru-baru ini atau bagaimana? Desak ibu kepada sosok itu. Sudah lama, sekitar beberapa tahun lalu. Dari dulu juga anak ini tuh sudah kutandai, tapi baru dapatnya sekarang. Kalau bisa sih mau dijadikan sepertiku, agar makin banyak teman saya di jembatan, ungkap sosok itu. Idi, segampang itu mau ngambil anak saya yang udah susah payah kurawat sejak kecil. Pokoknya sudah kembalikan semua sukmanya sekarang, perintah ibu sambil geram kepada sosok itu. Bersambung, akankah sosok itu melepaskan penulis dari jeratan yang menyandera sukmanya? Nantikan hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Baho dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.